Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika 7. Semoga semua tetap sehat dan semangat. Kali ini pembelajaran masih dalam materi pokok garis dan sudut. Masuk pada bagian 2 tentang hubungan sudut dan garis. Seperti biasa, diawali dengan berdoa sebelum belajar. Semoga pembelajaran saat ini membawa manfaat dalam pemahaman dan bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hubungan sudut dan garis. Amin. Belajarlah memahami video secara utuh. Silahkan subscribe bagi yang belum. Lanjutkan dengan like dan komen setelah selesai memahami video. Mari dimulai. Tentang hubungan sudut dan garis. Bahasan kali ini hanya 3 pembelajaran dan sekaligus menyimpulkan dari permasalahan yang berhubungan dengan garis dan sudut. Adapun bahasan pada video ini yaitu mengenal sudut, hubungan antar sudut, dan melukis sudut istimewa. Masuk ke bahasan yang paling pertama tentang mengenal sudut. Dalam hubungannya, sudut dan garis selalu diawali dengan sebuah titik yang sudah pernah dikupas pada pembahasan video sebelumnya. Minimal 2 buah titik akan menjadi sebuah garis yang bisa membentuk bidang. Pada bidang tersebut terdapat sudut. Dalam sudut ada beberapa model yang ditemui. Sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut sehadap, sudut berseberangan, sudut bertolak belakang. Dan terakhir, bisa dipelajari bagaimana cara melukis sudut dan membagi sudut. Karena 2 di antaranya sudah pernah dibahas, maka di sini hanya dibicarakan tentang garis, sudut, sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut sehadap, sudut berseberangan, sudut bertolak belakang, melukis sudut, dan terakhir membagi sudut. Mari mengenal sudut. Secara konsep, sebuah sudut terbentuk karena 2 sinar garis bertemu pada satu titik. Penamaan sudut terjadi setelah perpotongan 2 sinar garis. Misalnya dengan menamakan arah 2 sinar garis sebagai sinar garis A dan sinar garis B yang bertemu di titik P. Maka terbentuklah 2 buah sudut. Salah satunya di sini dinamakan sudut alfa. Bentukan sudut kedua disebut sebagai sudut refleks. Digambarkan pembentukan sudut dari awal pembentukan hingga berakhir di tempat awal terbentuknya sudut. Perlu ditekankan, dengan kondisi terbesar sudut terbentuk adalah 360 derajat. Bagaimana sudut terbentuk? Bisa dilihat dari perjalanan arah jarum jam. Misalkan 2 jarum jam terletak pada posisi angka 12 dan 2. Maka besar sudut terbentuk adalah 1/12 dikali 360 derajat. Hasilnya didapat besar sudut terbentuk adalah 60 derajat. Ukuran sudut bisa memiliki beberapa kondisi. Pertama, kedua sinar garis pembentuk sudut alfa. Jaraknya berdekatan, disebut sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kedua, 2 sinar garis pembentuk sudut. Kedua ujungnya memanjang berlawanan arah membentuk garis lurus. Disebut garis lurus dengan sudut 180 derajat. Ketiga, 2 sinar garis membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Disebut sudut tumpul kurang dari 180 derajat. Lebih dari 90 derajat. Keempat, 2 sinar garis saling tegak lurus. Disebut sudut siku-siku 90 derajat. Kelima, sudut refleks dengan besar sudut 180 derajat sampai 360 derajat. Mari sobat, lanjut ke pemahaman berikutnya. Tentang hubungan antar sudut adalah kondisi antar 2 buah sudut. Pertama, sudut berpelurus merupakan 2 buah sudut yang bila kedua sudut dijumlahkan bernilai 180 derajat. Misal, terdapat garis lurus AB yang dipotong oleh garis C di titik 0. Maka sudut pelurusnya adalah sudut Y sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Hitung selisihnya sehingga didapat sudut Y sama dengan 135 derajat. Kedua, sudut berpenyiku.
merupakan dua buah sudut yang bila kedua sudut dijumlahkan bernilai 90 derajat. Misal, terdapat dua garis A dan B saling tegak lurus dan garis yang membagi sudut. Jika terdapat sudut 33 derajat, maka sudut penyikunya adalah sudut Y sama dengan 90 derajat kurang 33 derajat. Hitung selisihnya sehingga didapat sudut Y sama dengan 57 derajat. Ketiga, sudut bertolak belakang merupakan dua pasang sudut sama besar yang dihasilkan dari perpotongan dua garis. Misal, terdapat sudut 60 derajat dari perpotongan dua garis, maka akan menghasilkan sudut A sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat. Selisihkan sehingga didapat sudut A sama dengan 120 derajat. Didapat sudut B bertolak belakang dan sama dengan sudut 60 derajat, menunjukkan sudut bertolak belakang sama besar. Didapat sudut C bertolak belakang dan sama dengan sudut A sama dengan 120 derajat, menunjukkan sudut bertolak belakang sama besar. Jelas ya sobat? Hubungan antar sudut yang lain adalah sudut dengan garis sejajar. Perhatikan sobat, terdapat garis K dan garis L yang sejajar dan belum ada pembentukan sudut apapun di keduanya. Dibuat garis M yang memotong kedua garis sejajar tersebut, sehingga terbentuk 4 sudut pada garis K dan 4 sudut pada garis L. Terdapat wilayah sudut dalam dan wilayah sudut luar. Perhatikan dengan lebih seksama lagi. Sudut 4 berseberangan dalam dengan sudut 6. Sudut 3 berseberangan dalam dengan sudut 5. Sudut 3 dan sudut 6 bagian dalam disebut sudut dalam sepihak. Sudut 4 dan sudut 5 bagian dalam disebut sudut dalam sepihak. Sudut 1 berseberangan luar dengan sudut 7. Sudut 2 berseberangan luar dengan sudut 8. Sudut 1 dan sudut 5 sehadap, sama-sama ke arah atas. Sudut 3 dan sudut 7 sehadap, sama-sama ke arah bawah. Mari lanjutkan pembahasan. Di sini Sobat Smart akan melukis sudut istimewa. Siapkan jangka dan busur. Ini adalah bentuk jangka yang dipakai. Terdapat bagian jarum tempat tumpuan membuat garis pensil. Terdapat pensil yang akan menandai tempat. Sementara busur berfungsi untuk membaca sudut yang dibentuk oleh jangka. Apakah sudah sesuai dengan besar sudut yang dibutuhkan atau belum? Pada busur dimulai dengan batasan 0 derajat, bergeser hingga 90 derajat, bergeser lagi hingga 180 derajat, bergeser lagi hingga 270 derajat, bergeser lagi jadi ke posisi semula berarti 360 derajat. Paham ya Sobat Smart? Sudut pada penggaris busur. Mari dimulai. Melukis sudut istimewa 90 derajat. Perhatikan animasi gambar berikut. Buat garis AB dengan bantuan penggaris lurus. Letakkan jarum jangka di titik B. Arahkan pensil jangka hingga ujung garis titik A. Buat jarak antara jarum dan pensil jangka sejauh garis AB sebagai jari-jari. Putar jangka hingga pensil memberi tanda batasan sejauh 180 derajat. Teruskan garis B ke C. Ini adalah besar sudut 180 derajat. Lanjut, letakkan jarum jangka di titik A dengan jarak jarum dan pensil lebih besar dari ukuran sebelumnya. Buat tanda pensil di bagian atas. Letakkan jarum jangka di titik C. Dengan jarak jarum dan jangka pensil yang sama, buat tanda pensil memotong tanda pensil sebelumnya. Perjelas titik potong. Tarik garis dari titik B ke titik potong yang baru dibuat. Nah sobat, inilah besar sudut 90 derajat yang sudah terbentuk. Bisa ya melukis sudut istimewa 90 derajat. Nah, fungsinya dari busur bisa dipakai di sini untuk melihat apakah sudah tepat besar sudut yang dimaksud.
Lanjut melukis sudut istimewa 60 derajat. Perhatikan animasi gambar berikut. Buat garis AB. Letakkan jarum jangka di titik AB. Buat tanda pensil sejauh AB ke arah atas. Letakkan jarum jangka di titik B. Buat tanda pensil sejauh AB ke arah atas, sehingga memotong tanda pensil sebelumnya. Tandai perpotongan yang terjadi. Hubungkan titik A ke perpotongan tanda pensil yang dibuat. Inilah besar sudut 60 derajat yang sudah terbentuk. Bisa ya melukis sudut istimewa 60 derajat. Selanjutnya, cara membagi sudut yang sudah terbentuk menjadi sama besar. Perhatikan sudut PQR yang terbentuk berikut. Akan dibagi menjadi dua sama besar. Perhatikan caranya. Letakkan jarum jangka, buat garis pensil yang memotong kedua garis pembentuk sudut. Beri tanda perpotongan dengan A. Letakkan jarum jangka di titik A. Buka jangka lebih besar dari ukuran semula. Kemudian, buat garis pensil di antara sudut PQR. Selanjutnya, letakkan jarum jangka di titik B dengan ukuran yang sama seperti di titik A. Buat garis pensil, memotong garis pensil yang sudah dibuat sebelumnya. Tandai perpotongan kedua garis pensil. Terakhir, tarik garis dari titik Q menuju perpotongan tanda yang sudah dibuat. Perhatikan, inilah dua sudut yang sudah terbagi dari sudut sebelumnya. Paham ya cara membagi sudut? Lanjutkan. Saatnya masuk ke bentuk soal. Soal 1. Menentukan besar variabel pembentuk sudut. Perhatikan animasi sudut berpenyiku berikut. Terdapat garis A dan garis B saling tegak lurus. Artinya, membentuk sudut 90 derajat ya sobat. Garis C membagi sudut yang terbentuk menjadi 2A derajat dan 3A derajat. Tentukan besar kedua sudut berpenyiku. Perhatikan penyelesaian berikut. Tulis persamaan yang membentuk sudut berpenyiku. 2A derajat ditambah 3A derajat sama dengan 90 derajat. Jumlahkan ruas kiri. 5A derajat sama dengan 90 derajat. Buat persamaan dalam variabel A. A derajat sama dengan 90 derajat dibagi 5 derajat. Selesaikan, maka hasilnya adalah A derajat sama dengan 18. Tentukan besar sudut berpenyiku. 2A derajat adalah 2 kali 18 derajat. Hasilnya besar sudut terbentuk 36 derajat. Bernilai benar. 3A derajat adalah 3 kali 18 derajat. Hasilnya besar sudut terbentuk 54 derajat. Bernilai benar. Paham ya? Masalah soal selanjutnya. Perhatikan animasi sudut berpelurus berikut. 3 buah sudut terbentuk 46 derajat. A ditambah 15 derajat. A ditambah 29 derajat. Terletak pada satu garis lurus. Jika disimpul 3 buah sudut dijumlahkan, akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Tentukan besar kedua sudut yang mengandung variabel A. Mari bahas penyelesaian. Bentuk persamaan untuk ketiga sudut. 46 derajat ditambah A ditambah 15 derajat ditambah A ditambah 29 derajat sama dengan 180 derajat. Kumpulkan suku sejenis pada persamaan. A derajat ditambah A derajat sama dengan 180 derajat. Pindahkan nilai-nilai sejenis ke ruas kanan. 46 derajat ditambah 15 derajat ditambah 29 derajat. Karena pindah ruas, jadi dikurang. Operasikan kedua ruas. 2A derajat sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Buat persamaan dalam variabel A. A derajat sama dengan 90 derajat dibagi 2. Selesaikan. Sehingga hasilnya A derajat sama dengan 45 derajat. Selanjutnya dengan nilai A 45 derajat, akan ditentukan besar sudut yang mengandung variabel A. Besar sudut BOC adalah 45 derajat ditambah 15 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Bernilai benar.
Besar sudut COD adalah 45 derajat ditambah 29 derajat. Hasilnya adalah 74 derajat, bernilai benar. Paham ya sobat, cara menentukan besar sudut yang mengandung variabel. Soal selanjutnya. Soal 2. Masalah sudut dengan dua garis sejajar. Perhatikan posisi setiap pasangan sudut pada gambar berikut. Tentukan nilai X dan besar sudut 2X yang terbentuk. Mari sobat buat penyelesaian. Dari animasi garis dan sudut yang ada, langkah pertama, cari sudut pelurus 124 derajat. Ingat, jumlah besar sudut pelurus 180 derajat dan sudut yang ada. Maka cari selisih berikut. 180 derajat dikurang 124 derajat. Hitung. Hasilnya 56 derajat. Langkah kedua, tentukan besar sudut A. Perhatikan segitiga sama kaki yang dibentuk. Yang harus diingat adalah jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena salah satu sudut segitiga sama kaki sudah didapat 56 derajat, maka kaki lain besar sudutnya sama, 56 derajat ya sobat. Dengan jumlah besar sudut harus bernilai 180 derajat. Maka selisihkan dengan besar sudut pada kaki-kaki segitiga. Bisa ditulis 180 derajat dikurang dalam tanda kurung jumlahkan kedua kaki 56 ditambah 56 derajat. Hitung sama dengan 180 derajat dikurang 112 derajat. Selesaikan sehingga didapat sama dengan 68 derajat. Jadi besar sudut A adalah 68 derajat. Langkah terakhir. Perpanjang garis AB ke bawah. Tarik garis sejajar AC hingga titik B. Buat kondisi dua sudut terbagi 2X derajat dan 68 derajat, sebagaimana kondisi pada titik A. Ini bisa disebut sudut sehadap ya sobat, karena posisinya yang sama di sebelah kanan garis AB dan memiliki dua garis sejajar. Perhatikan juga kondisi lain yang menyatakan bahwa dua sudut ini bertolak belakang dengan sudut yang besarnya 124 derajat. Tentukan besar nilai X. Ingat sobat, sudut bertolak belakang sama besar, sehingga bisa dibuat persamaan berikut. 2X derajat ditambah 68 derajat sama dengan 124 derajat. Ini karena bertolak belakang ya sobat. Biarkan 2X derajat di sebelah kiri tanda sama dengan. Selisihkan 124 derajat dengan memindahkan 68 derajat ke ruas kanan. Maka 2X derajat sama dengan 124 derajat dikurang 68 derajat. Bisa dilanjutkan dalam variabel X. X derajat sama dengan selisih ruas kanan 56 derajat bagikan dengan 2. Hitung sehingga didapat hasil X derajat sama dengan 28 derajat. Nilai X ini untuk menentukan besar sudut 2X derajat. Jadi 2 kali 28 derajat. Hitung sehingga didapat hasilnya 56 derajat. Maka bisa disimpulkan besar sudut 2X derajat sama dengan 56 derajat. Bagaimana Sobat Smart? Bisa mengikuti pembahasan ini ya? Lanjut ke soal terakhir. Soal 3. Menentukan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan animasi garis dan sudut berikut. Terdapat dua garis saling berpotongan membentuk sudut di A. Kedua kaki-kakinya dipotong oleh garis pada titik B dan C. Diketahui besar sudut A 55 derajat dan besar sudut B di luar segitiga 120 derajat. Jelas ya animasi gambar berikut sudutnya. Tentukanlah sudut ABC, sudut ACB, sudut ACG, dan sudut FCG. Mari pahami penyelesaian berikut. Dari animasi sudut dan garis yang diketahui, yang akan dilakukan proses adalah: pertama, menentukan besar sudut ABC. Ditentukan sudut melalui sudut pelurus 120 derajat.
Wah, mudah sekali ya sobat. Kondisinya hanya 180 derajat dikurang 120 derajat, sama dengan 60 derajat. Kesimpulannya, sudut ABC sama dengan 60 derajat. Lanjut masalah. Masalah kedua menentukan besar sudut ACB melalui segitiga terbentuk. Perhatikan, bisa diselesaikan dengan persamaan berikut. 55 derajat ditambah 60 derajat ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Buat persamaan dalam sudut ACB. Sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurang 2 sudut dalam segitiga. Ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. 55 derajat ditambah 60 derajat. Operasikan ruas kanan. Sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurang 115 derajat. Hitung sehingga didapat sudut ACB sama dengan 65 derajat ya sobat. Selanjutnya, ketiga, menentukan besar sudut ACG yang merupakan pelurus sudut 65 derajat. Maka persamaannya 180 derajat dikurang 65 derajat sama dengan 115 derajat. Maka disimpulkan didapat besar sudut ACG sama dengan 115 derajat. Mudah sekali ya. Terakhir, menentukan besar sudut FCG. Sudut FCG bertolak belakang dengan sudut ACB. Maka besar sudut FCB sama dengan 65 derajat. Paham ya? Nah Sobat Smart, dalam menyelesaikan masalah garis dan sudut ini, yang dibutuhkan adalah penguasaan dalam membaca model dari garis dan sudut yang ada. Dan itu dibutuhkan pemahaman dalam pembelajaran sebelumnya. Bahasan ini mengakhiri video pembelajaran tentang hubungan sudut dan garis. Tetap semangat dan selalu berusaha adalah kunci sukses dalam memahami pembelajaran. Selesai sudah pembelajaran hubungan sudut dan garis, dan merupakan video terakhir untuk permasalahan garis dan sudut. Sampai jumpa pada bahasan materi selanjutnya. See you next!